أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, meluangkan waktu kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pengajian kita di pagi hari ini akan membawakan tema yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dan berkaitan dengan keimanan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, walaupun itu mungkin ya tidak bisa diterima oleh sebagian orang, ya artinya tidak masuk akal. Yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, ya. Kayaknya tanggal merah kita hari Jumat nanti ya, tapi kita tidak pas di sana, tapi di hari Senin ya kita jelaskan tentang Isra wal Mi'raj, karena memang para ulama itu sebenarnya berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Jadi tidak semuanya itu sepakat tanggal 27 Rajab sebagaimana yang dirayakan atau diperingati di Indonesia. Baik, insyaallah kita akan bahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini, dan nanti di akhir kajian kita akan coba hubungkan apa sih pelajaran-pelajaran penting dari Isra wal Mi'raj ini yang relevan dengan kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan berbicara terlebih dahulu tentang Isra dan Mi'raj itu sendiri. Jadi sebenarnya Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa yang berbeda. Isra itu artinya perjalanan malam. Secara bahasa Isra itu artinya perjalanan malam. Ya, dia ada maksudnya, yang dimaksud dengan Isra di sini adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Adapun Mi'raj itu secara bahasa artinya alat untuk mendaki, untuk naik ke atas. Yaitu secara bahasa Mi'raj artinya alat untuk naik ke atas. Adapun secara istilah adalah naiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Ya, Isra dan Mi'raj. Nah, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan terjadinya Isra dan Mi'raj. Masalah yang pertama, apakah Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam yang bersamaan atau pada malam yang berbeda? Nah, ini untuk menambah wawasan kita. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Isra itu sendiri, Mi'raj itu sendiri, beda waktunya. Jadi tidak terjadi pada satu malam. Ya. Namun pendapat yang paling kuat bahwa Isra dan Mi'raj sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu terjadi pada satu malam. Jadi beliau dari Mekah menuju Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit untuk menerima perintah sholat, itu terjadi pada satu malam. Bagaimana nanti yang kita akan bacakannya dalam riwayat dari Anas bin Malik, itu semua satu rangkaian terjadi pada satu malam. Sampai dari Nabi
dibelah dadanya, kemudian dibersihkan jantungnya, kemudian beliau ke Baitul Maqdis sampai beliau naik, itu terjadi dalam satu malam. Ya. Kemudian masalah selanjutnya yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu apakah jasadnya Rasulullah bersama jasadnya, ataukah ruhnya saja? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Jadi badannya beliau alaihi salatu wassalam itu tetap berada di Makkah. Namun tentu ya pendapat yang paling kuat bahwa beliau itu melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan serta badannya. Karena kalau coba ruhnya saja, ini bukan satu keajaiban ya. Panjenengan kalau mimpi, ruhnya bisa sampai ke Menara Eiffel. Kalau yang pakai Prancis ya, ruhnya bisa umroh. Lihat apa TV Saudi, labbaik Allahumma labbaik, lihat orang umroh. Terus tidur, sebelum tidur nonton TV Saudi, lihat orang tawaf. Tiba-tiba kita lihat, tiba-tiba kita sudah di depan Ka'bah pakai pakaian ihram tawaf. Ya, ternyata apa? Mimpi. Ruhnya sampai sana jalannya. Ya. Nah, sehingga kalau Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi pada ruhnya Nabi, itu bukan satu keajaiban, bukan satu mukjizat. Apa istimewanya? Sehingga yang pergi untuk melakukan Isra wal Mi'raj itu adalah ruh dan badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini selaras dengan firman Allah ketika Allah berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Ibu-ibu bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Ada surat Al-Isra ya. Kalau di sebagian cetakan itu Al-Isra atau surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ya linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hamba pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi oleh kami di sekitarnya, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Kapan seorang itu dikatakan hamba? Kalau dia punya ruh dan jasad. Ya, kalau cuma ruhnya saja, itu dikatakan ruh saja. Tapi seorang hamba secara utuh berarti apa? Yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh dan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau nggak pakai jasad, yaitu tidak ada keistimewaan sama sekali. Orang-orang Quraisy pun tidak akan protes. Oh, cuma ruhnya aja yang jalan-jalan biasa, ya. Tapi karena jasadnya ikut jalan, ya maka itu dianggap suatu kedustaan. Ya, mereka menganggap Nabi SAW telah berdusta. Kemudian masalah selanjutnya, kapan terjadinya Isra wal Mi'raj? Wah, ini juga sebenarnya khilafnya banyak ibu-ibu ya. Kita kan cuma tahu 27 Rajab. Itu Syekh Sa'ad Al-Kamali itu ya, salah seorang ulama mazhab Maliki yang masih hidup sampai sekarang, itu beliau menyebutkan ada 15 pendapat tentang kapan Nabi SAW itu melakukan Isra wal Mi'raj. Sama kayak Maulid Nabi, tapi Maulid Nabi itu sejauh yang saya tahu sekitar 8 sampai 9 pendapat. Jadi yang kita yakini Nabi lahir 12 Rabiul Awal itu khilaf loh di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan Nabi itu lahirnya 17 Ramadan. Ya, dalil mereka Al-Qur'an diturunkan 17 Ramadan. Kan katanya Nabi itu diangkat oleh Allah saat berusia 40 tahun. Jadi pas hari ulang tahunnya Rasulullah 17 Ramadan beliau dapat wahyu. Jadi banyak sekali pendapat para ulama.
Nah, kembali kepada pembahasan Isra wal Mi'raj, ya. Para ulama berbeda pendapat, sampai 15 pendapat tentang kapan beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Kita akan bacakan beberapa pendapat tersebut. Yang pertama, pendapat Al-Imam At-Tabari, bahwa Isra wal Mi'raj itu dilakukan atau terjadi pada Nabi pada tahun pertama kenabian. Jadi pertama kali jadi Nabi langsung Isra wal Mi'raj. Tapi ini kan pendapat yang lemah, kan? Karena sebelumnya sholat itu cuma 2 waktu. Sholat 5 waktu itu belakangan menjelang hijrah, baru ada sholat 5 waktu. Ya, dulu Nabi sholat pagi dan petang, sehingga tidak benar apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Kemudian yang kedua, pendapatnya Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian. Ya. Jadi di tengah-tengah dakwah beliau, di tengah kota Makkah, beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Al-Mansurfuri, dan ini yang paling masyhur, bahwa Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Dan sejauh yang saya tahu, inilah yang menyebutkan adanya tanggal 27 Rajab. Yang lainnya cuma mengatakan tahun sekian, tapi ada tanggal dan bulan serta tahun. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Mansurfuri, orang India. 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Kemudian yang keempat, ya, dikatakan bahwa yang namanya Isra wal Mi'raj ini terjadi beberapa bulan sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi beberapa bulan setelah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau diperjalankan malam oleh Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang mana yang paling kuat, wallahu ta'ala alam, yang paling kuat adalah pendapat yang terakhir. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi tidak lama sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah. Jadi ceritanya begini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada bapak satu. Ini mana bapaknya? Kalau bapak dan ibu, ya ada insyaallah di luar. Ya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi itu mengalami ujian yang sangat luar biasa di tahun 10 kenabian. Beliau alaihi salatu wassalam diboikot. Beliau dan keluarganya Bani Hashim diboikot oleh kaum musyrikin. Tidak boleh melakukan transaksi, tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh berbicara dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, karena Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini tidak mau menyerahkan Nabi untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Diboikot selama 2 tahun. Nah, kemudian orang-orang Quraisy pun menghentikan pemboikotan. Tidak lama setelah selesai pemboikotan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah tahun yang disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Tidak lama setelah pemboikotan itu selesai, pamannya beliau meninggal dunia. Siapa nama pamannya? Abu Thalib, ya. Kadang orang keliru antara Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Oh, jenenge kok meh podo Ustaz. Lek ngapalke sosok keliru, ya. Jadi kalau kakeknya itu Abdul Muthalib, kalau pamannya itu Abu Thalib. Nah, paman beliau Abu Thalib ini adalah sosok yang sangat sayang kepada Nabi dari kecil sampai beliau jadi Nabi. Ya, pamannya ini selalu melindungi Rasulullah. Tapi ketika dia meninggal dunia, Allah takdirkan pamannya meninggal dalam kesyirikan. Sedih gak Rasulullah? Ya, selama ini pamannya yang dekat sekali dengan beliau, ketika di akhir umurnya diminta oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Maka sedihlah Nabi SAW dengan kematian sang paman. Allah ketika itu memberi peringatan kepada Nabi, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, kamu tuh tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Yang ngasih hidayah itu siapa? Allah. Nah, jadi kalau kita
lihat ada orang yang tidak mau beriman, ya sudah ya, hidayah itu ada di tangan Allah. Kemudian kesedihan Nabi SAW bertambah 3 hari setelah pamannya meninggal dunia, disusul oleh kematian sang istri Khadijah radhiyallahu taala anha. Tambah lagi sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang membenarkan beliau saat manusia mendustakan beliau, istri yang senantiasa mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau menjadi nabi. Ya. Istri yang memberikan anak keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan Khadijah meninggal dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama jaraknya dengan Abu Thalib, ya, dengan pamannya. Kemudian karena Abu Thalib ini tidak bisa lagi memberikan perlindungan kepada Rasulullah, maka Rasulullah ke Taif. Taif itu kota yang jaraknya sekitar 85 km dari kota Mekah. Nabi berdakwah di sana, tapi malah dilecehkan oleh orang-orang Taif sehingga beliau pulang ke kota Mekah dalam keadaan yang sangat bersedih. Maka kemudian untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau diperjalankan oleh Allah. Bahasa kitanya diajak jalan-jalan, ya, untuk menghibur diri. Tapi ingat ibu-ibu, ya, kalau ditinggal suami jangan jalan-jalan, karena ada masa iddah, harus berada di rumah 4 bulan 10 hari. Ini banyak yang dilanggar, banyak betul pelanggaran. Harusnya perempuan itu setelah suaminya meninggal itu di rumah, tapi setelah suami yang meninggal malah jalan-jalan. Itu Ustaz ikuti ceritanya Nabi gitu ya. Itu kan Nabi seorang suami, ya, dia tidak punya masa iddah. Ya. Maka pendapat yang paling kuat bahwa ini terjadi tidak lama sebelum Nabi hijrah. Setelah beliau berdakwah di Taif, kemudian ditolak oleh orang-orang Taif, maka Allah menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian perlu juga kita jelaskan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj ini sangat banyak. Ada kurang lebih 16 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj. Maka para ulama mengatakan hadis tentang Isra dan Mi'raj itu adalah hadis yang mutawatir. Mutawatir itu apa? Yang disepakati kesohihannya. Banyak rawi yang meriwayatkan peristiwa tersebut, ya, sehingga tidak mungkin di antara mereka yang berdusta saking banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Anas bin Malik, Abu Dzar Al-Ghifari, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah Al-Aslami, banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan kisah Isra dan Mi'raj. Berarti ini benar-benar terjadi karena banyak sekali para sahabat yang meriwayatkannya. Nah, sekarang Ustadz, bagaimana kronologinya? Kan banyak itu peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, dari mulai jantung beliau dicuci, kemudian ke Baitul Maqdis, minum susu dan lain sebagainya. Bagaimana sih Ustadz kronologisnya? Jadi para ulama itu berijtihad. Karena banyaknya riwayat tentang Isra dan Mi'raj, maka mereka berupaya untuk menyusun kronologi itu dengan seakurat mungkin. Tapi terkadang ada perbedaan sedikit, ketukar. Misalnya ini duluan, kemudian ini duluan. Kenapa? Karena dalam sebagian hadis diriwayatkan seperti ini, dalam sebagian hadis diriwayatkan dengan riwayat yang berbeda. Bukan berbeda esensinya, tapi berbeda kronologisnya. Nah, inilah yang menyebabkan ada yang mengatakan misalnya nih, kapan sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengimami para nabi sholat? Apakah sebelum beliau Isra dan Mi'raj, ataukah beliau setelah beliau Isra dan Mi'raj? Nah, itu kan ada khilaf tuh di kalangan para ulama. Maka kita akan coba, ya, menyampaikan kronologi Isra dan Mi'raj yang kita dapati dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Yang pertama terjadi adalah pencucian jantung Rasulullah. Jantungnya dicuci. Bukan hatinya, Ustadz, ya. Sebenarnya kurang tepat kalau diterjemahkan hati, karena qalb itu jantung sebenarnya. Jadi bukan jagalah hati jangan kau nodai sebenarnya, ya. Jagalah jantung jangan kau nodai. Itu harusnya gitu, ya.
Tapi kan nggak lucu, jagalah jantung ya. Qalbu itu artinya jantung. Ya, pencucian jantung Rasulullah. Manajemen qalbu. Kalau diterjemahkan lagi jadi manajemen jantung, kan lucu ya. Tapi manajemen hati ya masih bisa diterima. Padahal qalbu itu bukan hati, tapi jantung. Yang pertama pencucian jantung Rasulullah. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, perjalanan ya beliau ke Baitul Maqdis dengan buraq. Apa itu buraq? Dulu ada masih dapat tinggal ibu-ibu ya, ada maskapai namanya buraq. Kan dulu Indonesia itu banyak tuh merpati, sempati, buraq. Sempati air ya. Sempati air tapi udah nggak ada ya, Adam Air tapi udah nggak ada juga ya. Perjalanan ke Baitul Maqdis dengan buraq. Kemudian yang ketiga, ditawarkan minuman, susu atau khamar. Katakan bahwa mengimami para nabi itu setelah beliau menerima perintah sholat. Makanya sholat yang dilakukan bersama para nabi itu sholat subuh. Sebelumnya belum ada sholat subuh, sholat pagi, sholat petang ya. Ini ranah khilaf, perlu kita jelaskan bahwa ini ranah khilaf ya. Ada yang mengatakan bahwa mengimami sholatnya itu sholat subuh, bukan sholat isya ya. Karena kan beliau belum menerima perintah sholat isya, tapi sholat petang sudah berlalu ya. Baik, ini ranah khilafiyah. Kemudian yang keempat, naik ke atas langit dan bertemu para nabi. Satu persatu ketemu nabi. Yang kelima, naik ke atas langit kemudian bertemu dengan para nabi. Yang keenam ya, melihat penduduk neraka dan surga. Melihat penduduk neraka dan surga. Kemudian yang ketujuh, melihat Baitul Ma'mur, rumahnya malaikat atau tempat asalnya malaikat. Kemudian yang kedelapan, pewajiban sholat 5 waktu. Naik turun itu Nabi nanti ketemu Nabi Musa kasih nasihat, umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad. Naik lagi minta sampai jadi 5 waktu. Kemudian yang ke 9 ya, turun kembali ke Baitul Maqdis. Yang ke 10 kembali ke kota Makkah. Kembali ke kota Makkah. Baik, kita akan bahas satu persatu fragmen dalam Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama ya, dicucinya jantung beliau. Ya, beliau mengatakan furija an saqafi baiti wa ana bi Makkah. Ya, ketika aku berada di Mekah, atap rumahku terbelah. Ya. Jadi beliau itu melakukan Isra dan Mi'raj dari rumah beliau di kota Makkah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj di rumahnya Ummu Hani. Ya, dan ini riwayatnya lemah. Ya, yang bisa memberikan kesan buruk kepada Rasulullah. Ya, Nabi ngopo kok begini di rumah perempuan. Ya, kok tidurnya di tempat perempuan, padahal Ummu Hani itu bukan mahramnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani itu pernah mau dilamar oleh Nabi, tapi lamaran Nabi ditolak oleh paman beliau Abu Thalib. Jadi Ummu Hani ini anaknya Abu Thalib, kakaknya Ali, pernah dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lamaran Nabi ditolak karena sang paman berhutang budi dengan Bani Mughirah. Maka Ummu Hani dinikahkan dengan laki-laki dari Bani Mughirah. Ya, jadi kalau Anda lamarannya ditolak, jangan berkecil hati. Nabi pernah juga ditolak ya.
Tapi kurang pas ya kalau mengatakan Ummu Hani cinta pertama Rasulullah. Kadang konten kreator itu bikin aneh-aneh itu ya. Bahkan ustadz sama kiainya ikut-ikutan ya. Cinta pertama Rasulullah, seakan-akan Nabi itu pernah mencintai Ummu Hani. Enggak ya. Jadi persepsi cinta itu, ini agak nyeleweng dari pembahasan kita. Persepsi cinta kita itu beda dengan cinta di dalam drama Korea dan film India. Kalau orang-orang di roman-roman percintaan itu cinta dulu baru menikah. Tapi dalam Islam enggak ya. Ketika Nabi menjelaskan orang itu alasan menikahnya apa? Karena kecantikan, karena harta, karena kedudukan, karena agama. Cari yang baik agamanya. Ada nggak Nabi mengatakan karena cinta? Nggak ada. Cinta itu tumbuh di tengah pernikahan. Tapi karena kita ikut-ikut budaya luar, ya udah bercinta-cinta dulu dalam bingkai pacaran, baru nikah. Setelah pacaran 3 tahun, aku akan buktikan cintaku padamu ya. Aku akan datang melamar ya. Itu Anda ikut-ikutan budaya luar. Tapi kalau budaya Islam, nikah dulu, kemudian nikah itu akan ditumbuhkan apa? Dari pernikahan akan ditumbuhkan cinta. Coba lihat ayat yang berbicara tentang pernikahan. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kamilah yang menjadikan bagi kalian kecintaan dan kasih sayang. Berarti kecintaan dan kasih sayang itu munculnya kapan? Setelah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan itu yang ada adalah ketertarikan. Iya Pak Ustadz, kok Isra Mi'raj gabung nyambung ke pernikahan. Tadi kita membahas Ummu Hani, karena ada orang yang mengatakan bahwa Ummu Hani ini cinta pertama Rasulullah, dan ada riwayat yang lemah yang mengatakan bahwa Rasulullah melakukan Isra dari rumahnya Ummu Hani. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan beliau itu melakukan Isra itu dari rumah beliau. Makanya dari sini para ulama berpendapat bahwa pahala sholat yang 100.000 kali lipat itu bukan hanya berlaku di Masjidil Haram, tapi di seluruh tanah haram Makki, di seluruh Mekah itu pahalanya sama. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sholat di kamar hotel itu pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Loh Ustaz, gimana ini? Apa dalilnya? Dalilnya Isra Mi'raj ini. Al-Quran tadi surat Al-Isra tadi ya, dikatakan bahwa apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan ya hambanya dari Masjidil Haram, padahal Nabi tidak di Masjidil Haram, tapi di mana? Di rumah beliau. Berarti rumah beliau memiliki nilai yang sama dengan Masjidil Haram. Inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa sholat dimanapun Anda selama masih di batas haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Makanya para ulama mengatakan kalau panjenengan nggak bisa sholat taraweh di bulan Ramadan di Masjidil Haram, sholat di masjid terdekat pahalanya sama. Maksudnya di Mekah, tapi ya bukan di sini ya, bukan di Istiqomah Karangwaru, enggak ya, beda ya. Kalau tidak bisa sholat di Masjidil Haram karena bertumpuk-tumpuknya manusia, sholat di masjid terdekat. Nah itu, karena semuanya sama. Nah kembali kepada pembahasan Isra Mi'raj, ketika itu atap rumahnya Nabi SAW terbuka. Pada zala Jibril SAW fa faraja sadri ya, thumma ghasalahu bima'i zamzam. Thumma jaa bi tasti min dhahabin mumtali'u hikmatan wa imanan. Maka kemudian datanglah Jibril, lalu dia pun membelah dadaku. Kemudian dia pun mencuci jantungku dengan air Zam-Zam. Nah, ini menunjukkan keutamaan air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya sebenarnya oleh-oleh yang paling berharga dari orang yang melakukan perjalanan ke tanah suci itu adalah air Zam-Zam, bukan coklat Dubai, bukan. Kalau bisa itu, kalau misalnya mau ngasih orang itu ngasih Zam-Zam ya, karena Nabi sampai jantungnya dicuci dengan air Zam-Zam. Thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtaliun ya hikmatan wa imanan. Kemudian didatangkanlah sebuah bejana yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan, dimasukkan ke dalam jantungnya Nabi SAW. Maka ini menunjukkan
ke apa namanya, 2 kali ya. Nabi itu dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama kapan ibu-ibu? Saat kecil, waktu beliau diasuh sama siapa? Halimah As-Sa'diyah. Ketika beliau masih kecil, masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, jantung beliau dibelah pula oleh malaikat. Makanya Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya Aminah karena ketakutan. Ya, ada peristiwa yang mengerikan terjadi pada. Baik. Jadi peristiwa yang pertama terjadi, Nabi dibelah jantungnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Beliau melakukan perjalanan malam dengan menggunakan buraq. Apa itu buraq? Buraq itu adalah hewan tunggangan. Ya, kita bacakan saja hadisnya. Tsumma utitu bidabbatin dunal baghali fawqal himar abyad. Kemudian aku didatangkan seekor hewan tunggangan yang lebih kecil dari baghal. Baghal itu percampuran antara kuda dan keledai. Jadi dia lebih rendah daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai. Ya, wa faqal himar, dia lebih kecil daripada baghal tapi lebih tinggi daripada keledai. Jadi ada 4 tingkatan. Kuda paling tinggi, kemudian di bawahnya baghal, kemudian buraq, kemudian keledai. Ya. Abyad, warnanya putih. Yada'u khatwahu inda aqsa tarfihi. Ketika dia meletakkan langkah kakinya, dia meletakkan kakinya pada pandangan mata yang terjauh. Sejauh mata memandang kita, itulah jarak langkahnya buraq. Jadi cepat sekali, saat ya. Begitu cepat buraq melangkah. Nah, adapun gambaran yang sering kita lihat ya, waktu saya masih kecil itu banyak sekali ya di kampung itu. Saya kampung halaman saya di Bangka, di Pulau Bangka. Itu banyak ada karpet-karpet atau ada poster gambar buraq. Hewan ada sayapnya, kemudian wajahnya perempuan. Pernah nggak ibu-ibu lihat nih? Lukisan jadul. Nih saya kasih contohnya nih. Nah, ini. Oh, tadi sudah saya besarkan. Jadi kecil lagi dia. Nah, ini. Sering nggak lihat? Biasanya di ruang tamu. Kalau berkunjung ke rumah simbah-simbah itu loh, kalau buruk ya. Maka ini tidak benar ya, ini khurafat. Ya, ini khurafat. Kenapa? Nggak ada dalam hadis disebutkan bahwa wajahnya itu perempuan. Dan itu mengesankan kesan negatif itu bagi Rasulullah. Rasulullah lagi genit ya, sampai hewan tunggangannya perempuan cantik. Nggak benar. Dan itu sebenarnya saya itu curiga itu meniru orang-orang Hindu. Jadi orang Hindu itu juga punya ini kendaraannya Dewa Wisnu. Nah, mirip. Tapi sapi. Makanya orang Hindu kan memuliakan sapi. Nah, bentuknya perempuan. Ini kalau kita lihat buraq yang ada itu ya mirip-mirip, niru-niru gitu ya. Ekornya burung merak. Nih juga ekornya burung merak nih. Ekornya burung merak ya. Maka tidak benar ya apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kalau buraq itu kepalanya wanita cantik ya. Tidak ada hadisnya mana ya. Kemudian Nabi SAW pun naik ke atas buraq, lalu buraq pun dipacu sampai kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian perlu kita jelaskan juga, kadang orang salah paham dengan Masjidil Aqsa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Masjidil Aqsa itu bukan masjid yang kubahnya emas saja, tapi masjid yang lebih besar yang mengelilingi masjid tadi itu ada dindingnya. Ya, ini Masjidil Aqsa yang kalau nggak salah sebelah baratnya itu dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk jadi tembok ratapan. Itu juga bagian dari Masjidil Aqsa. Nah, kadang-kadang ini menjadi satu problematika. Kenapa? Ketika orang itu persepsinya Masjidil Aqsa itu cuma masjid yang kubah emas, saat bangunan Masjidil Aqsa yang asli digerogoti sama Yahudi, mereka nggak aware. Oh, itu masih berdiri kok Masjidil Aqsa, masih ada kok itu kubah emas. Nggak, kubah emas ini cuma salah satu bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang besar ini, komplek yang besar. Paham ya? Jadi bukan hanya kubah emas saja. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditawari oleh Jibril alaihissalam untuk memilih antara khamr dengan susu.
Fa'atani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Lalu Jibril pun memberikan kepadaku bejana yang berisi khamar dan bejana yang berisi susu. Fakhtartu laban, maka aku pun memilih susu. Faqala Jibril asabtal fitrah. Maka Jibril mengatakan, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Jadi fitrahnya kita itu sebenarnya tidak suka dengan keburukan. Ya, sesuatu yang jelek itu tidak disukai oleh seseorang, tidak disukai oleh seseorang. Ya, buktinya apa? Anda bayi nggak dikasih tahu kalau, mohon maaf ya, sama pipis itu jelek. Padahal nggak bayi didoktrin. Nah, nek pipis itu jelek loh. Dia nggak paham. Tapi coba kalau misalnya popoknya penuh dengan pipis, nangis nggak? Nangis, dia nggak suka. Itu namanya fitrah. Fitrah kita tuh tidak suka dengan hal-hal yang buruk. Tapi berapa orang bisa suka hal yang buruk? Karena fitrahnya telah diselewengkan. Ya, laki-laki suka sama laki-laki, ya kamu menyalahi fitrah. Ya, main petung-petungan. Ya, satu hal yang ini, dia sudah, ya namanya laki-laki pasangannya sama perempuan, tapi dirusak fitrahnya. Ya, dirusak fitrahnya. Maka Nabi mengatakan, Jibril mengatakan asabtal fitrah. Ini sesuai dengan fitrahmu. Baik. Padahal pada saat itu khamr itu sudah haram atau belum? Belum. Ini kan masih fase Makkah. Yang namanya khamr diharamkan ketika beliau pindah ke Madinah. Bahkan di Madinah pun ada orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Ya, di antara para sahabat, makanya ditegur, jika kamu mendatangi sholat, maka jangan minum khamr, ya. Nah, tapi Nabi sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang kelima, beliau mengimami sholat, mengimami sholat para nabi, ya. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjidil Aqsa qama yusalli, ya, faltafata thumma altafata fa idzan nabiyyuna ajma'una yusalluna ma'ahu. Dalam hadis riwayat Ahmad, ya, dari Abdullah bin Abbas, ketika Nabi memasuki Masjidil Aqsa, maka beliau melaksanakan salat. Faltafata thumma altafata, beliau kemudian menoleh ke sana kemari, ternyata Masjidil Aqsa sudah diisi oleh para nabi. Ya, yusalluna ma'ahu, kemudian mereka pun sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu apa? Beliau mi'raj, ya, ke atas langit untuk bertemu dengan para nabi. Beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita bacakan panjang ceritanya, ya. Beliau bertemu dengan Nabi Adam, beliau bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihimussalam, ya. Dan beliau mengatakan, beliau disambut oleh para nabi yang masih ada hubungan nasabnya dengan Nabi. Mereka mengatakan marhaban, ya, bibni saleh, selamat datang wahai anakku yang saleh. Ya, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya, itu manggil Nabi dengan panggilan marhaban bibni saleh, selamat datang putra kami yang saleh. Adapun selain mereka berdua memanggil Nabi dengan marhaban bi akhi saleh, selamat datang saudara kami yang saleh. Seperti nabi-nabinya Bani Israel, ya, Yahya, Isa, Musa, Harun, Yusuf, ini semuanya nggak ada hubungan nasab dengan Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga mereka memanggilnya marhaban bi akhi saleh, selamat datang saudara yang saleh, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, ditampakkan kepada beliau surga dan neraka, ya. Baina ana usiru fil jannah id uridu li nahrun hafatahu, ya, qubabal lu'lu'. Ya, ketika aku diperjalankan, ya, diisrokan, ya, aku melihat surga, kemudian aku melihat sungai yang dihafat, yang dijaga, atau yang di pinggir-pinggirnya terdapat kubabul lu'lu', kubah-kubah yang terbuat dari mutiara.
Di tempatnya sangat indah. Faqultu li malak, ma hadza? Maka aku bertanya kepada malaikat, apa ini? Qala hadzal kautsar alladzi u'taqahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sungai Al-Kautsar, ya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sungai yang diperuntukkan bagi Nabi, yang nanti dia akan mengalir ke sebuah telaga, di mana semua umat Nabi alaihi salatu wassalam akan meminum air dari telaga tersebut di padang mahsyar. Kemudian mereka tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk meminum air dari telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga beliau diperlihatkan tentang neraka, ya. Beliau diperlihatkan neraka ketika itu. Kemudian beliau lihat orang-orang yang ada di neraka. Ini juga satu pertanyaan, apakah neraka sudah ada isinya atau belum? Jadi wallahu taala alam, ya, Nabi hanya diperlihatkan. Tapi neraka itu baru diisi, ya, setelah nanti amal kebaikan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sudah diperlihatkan bagaimana kondisi neraka nanti. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, lamma urijabi marartu biqaumin lahum athfarun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka. Faqultu man haula ya Jibril. Maka aku mengatakan, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala ya haula alladhi yaquluna luhuman nas wa yaqau fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang gemar memakan daging manusia dan mencela kehormatan mereka, menjatuhkan kehormatan manusia. Siapa mereka ini? Ahlul ghibah. Ya. Ahlul ghibah, ahlul gowasib. Ya. Orang-orang yang suka bergosip, ya, menceritakan keburukan orang lain. Maka hati-hati. Ini yang dilihat oleh Nabi, ternyata mereka diberi anugerah oleh Allah. Apa anugerahnya? Kuku dari tembaga, nggak perlu manicure. Ya, udah punya kuku tembaga. Ya. Kemudian apa? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku tembaga itu mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Nah, ibu-ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini, ya. Ya, kalau misalnya ada teman yang ngajak apa? Ghibah, dicakar. Apa? Latihan dulu saya sebelum nanti di akhirat kita saling cakar nanti, ya. Hati-hati. Nah, tapi yang satu lagi serem lagi ini, ya. Kalau tadi ke ibu-ibu, ya, kalau ini ke penceramahnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifa'uhum bi maqarid minan nar. Ya. Kemudian aku di malam ketika aku diisrakan, aku melihat sekelompok laki-laki yang mereka bibirnya digunting dengan gunting-gunting neraka. Nauzubillah, ya. Faqultu man haula ya Jibril. Maka aku bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Al-khutaba min ummatik. Ini adalah para penceramah dari kalangan umatmu. Ya udah Ustaz, aku pensiun aja ya Bu, ya. Waduh, ternyata para penceramah itu digunting lidahnya, ya, mulutnya digunting. Kemudian kenapa mereka digunting? Nah, ini ada sebabnya. Bukan semua penceramah digunting. Kalau gitu nggak ada orang yang mau ceramah. Kenapa mereka para penceramah ini digunting bibirnya? Ya'muruna an-nasa bil bir wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Kata Jibril, mereka ini memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, tapi mereka melupakan diri-diri mereka. Jarkoni. Ujar neng ora ngelakoni. Salah nanti bisa masuk KUHP yang baru, ya.
Qani, ujar tapi orang ngelakoni, pandai ceramah, masya Allah, orasinya dielu-elukan oleh manusia, tapi kenyataannya dia tidak mempraktekkan ilmu yang dia sampaikan, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, ditampakkan kepada beliau Baitul Ma'mur. Ini tempat asalnya malaikat. Qala farufi ali al-Baitul Ma'mur fasa'altu Jibril. Kemudian ditampakkanlah kepadaku Baitul Ma'mur. Faqala hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin idza kharaju lam ya'udu ilaih. Ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap harinya 70.000 orang, 70.000 malaikat salat di dalamnya. Apabila mereka telah keluar dari Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menerima perintah salat, ya. Ketika itu Nabi mengatakan, "Tsumma furidat alayya salawatu khamsina salat kulla yaumin." Maka kemudian diwajibkanlah kepadaku 50 kali salat dalam satu hari. Salat 50 waktu dalam satu hari. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala saat menerima perintah salat tersebut, saat beliau naik ke atas langit? Maka wallahu taala alam, beliau pernah ditanya langsung, "Ara'aitallah ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah wahai Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Nurun ana ara." Yang aku lihat cuma cahaya. Jadi ada hijab antara Allah dan Rasulullah SAW. Allah ditutupi oleh cahaya. Nurun ana ara, cahaya saja yang aku lihat. Aku nggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Famaradu ala Musa, kemudian aku pun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala bima amarta, bima umirta. Lalu Musa bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad? Qala umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin. Wahai Musa, aku diperintahkan dengan 50 salat dalam satu hari. Maka kata Musa, "Inna ummataka la tastati' khamsina salat kulla yaumin. Fa inni wallahi qad jarabtu an-nas qablaka wa alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah." Wahai Muhammad, umatmu gak bakalan sanggup. Aku ini sudah punya pengalaman, demi Allah saya sudah punya pengalaman menangani Bani Israel, ya. Aku sudah mencoba untuk memerintahkan mereka untuk taat, tapi nggak bisa. Jadi 50 waktu itu terlalu berat, ya. Farji ila rabbi, kembalilah engkau kepada Rabbmu, fas'alhu takhfif li ummatik, maka mintalah keringanan kepada Allah untuk umatmu. Maka kemudian Nabi naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian sholat tersebut hanya 5 waktu, tapi nilainya setara dengan 50 waktu. Kemudian di akhir kisah disebutkan Nabi SAW kembali ke Masjidil Aqsa, lalu beliau pun di pagi hari beliau sudah berada kembali di kota Makkah. Baik, ini tentu kita ringkas, ya. Kalau mau baca dengan detail kisah Isra Mi'raj ini cukup panjang, ya. Mungkin lebih tepatnya pas tabligh akbar gitu, ya. Durasi 2,5 jam kajian, nah itu selesai Isra Mi'raj dari awal sampai selesai. Tapi ini kita jelaskan secara ringkas. Baik, ada beberapa pelajaran, ya, yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwa yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan tanda kebesaran Allah yang perlu kita imani. Pada zaman itu belum ada pesawat yang bisa membawa seseorang, ya, untuk melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang cepat. Sehingga tanda kebesaran Allah, apabila kita melihat sesuatu yang mungkin tidak bisa masuk akal kita, itu jangan kemudian langsung kita nafikan. Mungkin teknologi kita belum sanggup. Orang zaman dulu belum ada anestesi, belum ada pembiusan, ya, belum ada cara operasi, ya. Mungkin menganggap nggak mungkin dada Nabi itu dibelah. Kalau sekarang bisa nggak orang dibelah dadanya kemudian hidup lagi? Maksudnya kembali beraktivitas, bisa nggak? Bisa. Orang yang operasi jantung di Sarjito, begitu dia pulih, ya sudah bisa. Zaman dahulu waktu belum ada rumah sakit Dr. Sarjito, nggak ada, ya. Ini satu hal yang sangat tidak
Tidak mungkin, nggak masuk akal. Tapi sekarang masuk akal nggak? Masuk akal. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, orang kalau mau ke Baitul Maqdis membutuhkan waktu yang sangat lama, 7 hari, 10 hari naik onta, nggak mungkin, ya. Tapi sekarang mungkin ya, mungkin, ya. Kita melakukan perjalanan, ya, jarak mana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ya mungkin 2 jam perjalanan kalau naik pesawat, ya. Jadi sangat cepat, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan ritual Isra dan Mi'raj, ya. Ketika para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, ini menunjukkan bahwa kita tidak dituntut untuk melakukan apapun di malam Isra dan Mi'raj. Ya, tidak perlu Anda kemudian qiyamul lail lah, besok tanggal 27 Rajab, tak perbanyak tadarusan, tak perbanyak sholat malamnya dipanjangkan. Enggak. Karena tanggal 27 Rajab itu enggak disepakati para ulama, cuma salah satu dari 15 pendapat para ulama bahwa Isra wal Mi'raj itu terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Maka tidak dituntut bagi kita untuk melakukan ritual atau peringatan apapun. Ya, tidak dituntut. Gimana Ustaz? Kalau orang berpendapat, kan bagus Ustaz kita memperingati Isra Mi'raj, kan mengingatkan orang tentang agungnya ibadah sholat misalnya. Ya kalau panjenengan pengen pengajian ya untuk mengingatkan Isra Mi'raj mungkin agak ringan lah. Tapi kalau sampai bikin ritual-ritual tertentu, ya menghidupkan malam Isra Mi'raj dengan ibadah, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, ya, keutamaan air Zam-Zam. Air banyak, tapi kenapa air Zam-Zam yang dipilih untuk mencuci jantungnya Rasulullah? Maka air Zam-Zam bukan air yang biasa. Allah Subhanahu wa taala munculkan Zam-Zam itu dengan kisah yang sangat luar biasa. Ketika Hajar mencari air untuk minum, beliau ditinggalkan oleh suaminya di lembah. Ya, beliau dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, ya, melakukan sa'i, ya, kemudian diabadikan jadi sa'i. Kemudian Allah munculkan Zam-Zam. Ya, maka Zam-Zam ini bukan air yang biasa. Ada sebuah hadis yang mungkin ibu-ibu bisa praktekkan. Ya, Nabi SAW mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau panjenengan niatkan Zam-Zam itu sebagai obat, insya Allah Allah akan jadikan Zam-Zam itu sebagai obat. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Syauqani dalam Nailul Awtar. Apa makna Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya? Kalau kita minum Zam-Zam itu untuk menyembuhkan penyakit, maka insya Allah dia akan menjadi obat. Kalau kita kelaparan, yang ada cuma Zam-Zam, kalau kita niatkan Zam-Zam itu sebagai pengenyang, maka dia akan mengenyangkan. Dulu orang kalau mau belajar, itu kan hidup zaman dulu susah banget, ya. Ingin belajar kepada para ulama di Masjidil Haram, mereka modalnya itu terbatas. Ada di antara para ulama selama berpuluh-puluh hari tidak mendapatkan makanan, dia hanya berbekal dengan Zam-Zam, minum Zam-Zam. Ya, minum Zam-Zam. Tapi kata orang zaman sekarang itu Zam-Zam sudah berubah, ya, wallahu taala a'lam. Saya merasakan betul waktu nenek itu pulang dari ibadah haji, ya, nenek sebelum tahun 90-an itu, kalau minum Zam-Zam itu kerasa banyak sekali mineralnya, tebel gitu, ya. Ada sesuatu, ya, seperti ada gula tapi tidak manis dia, ada semacam mineral. Tapi coba sekarang kita minum Zam-Zam, nggak tahu, ya, perubahannya sudah banyak sekali, seperti minum air biasa sekarang Zam-Zam itu. Walaupun kita minumnya di Masjidil Haram, kalau kita umroh minum di Masjidil Haram sudah berbeda dengan Zam-Zam di masa dulu, ya. Sekarang kan coba orang umroh itu berapa, ya, ada teman punya travel aja itu, ya, 1 bulan baru 1 travel aja dia memberangkatkan 1000 orang jamaah. Ada berapa travel di Indonesia? Sekian juta, belum lagi yang dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh, banyak lagi, ya. Ya, maka banyak sekali orang yang minum Zam-Zam. Kemudian yang keempat, bahwa Islam ini agama fitrah. Semua ajaran dalam Islam itu sesuai dengan fitrah kita. Maka Anda tuh jangan menolak, ya, apa yang disyariatkan dalam agama.
Contoh misalnya menggunakan hijab, fitrahnya wanita memang dia suka sebenarnya untuk ditutupi. Kapan wanita itu buka pakaian dia, yaitu karena menyalahi fitrahnya. Akhirnya dia jadi bahan pelecehan, dia jadi bahan tontonan, ya. Itu menyalahi fitrahnya. Kalau kita tanya kepada wanita-wanita yang dia mempertontonkan lekuk tubuhnya, ya, dijadikan bahan pelecehan, dia akan, kalau kita tanya apakah kamu suka diperlakukan seperti ini, dia pasti bilang saya nggak suka gitu. Walaupun mungkin dia ngomong ini kebebasan pribadi, tapi dalam hatinya yang paling kecil dia lebih suka untuk menutupi dirinya, karena semua syariat Islam itu sesuai dengan fitrah. Ketika Nabi ditawari mau susu atau khamar itu belum haram, tapi fitrah orang yang lurus dia tidak suka. Ngapain sih minum khamar? Apa enaknya minum khamar? Membuat akal kita hilang, ya, tidak bisa berpikir dengan baik, dengan jernih. Apa gunanya? Ya, kalau memang dia masih memiliki fitrah yang baik, ya. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita dapatkan, ya, bahwa hendaknya seseorang itu beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin tidak bisa dicerna oleh kita, belum bisa dicerna oleh kita. Tapi yang harus ada pada diri seorang mukmin, dia membenarkan semua khabar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya bahwa Baitul Maqdis ini memiliki posisi yang sangat penting. Allah itu bisa saja langsung membawa Nabi dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat. Tapi kenapa beliau ke Baitul Maqdis dulu? Ini sebagai peringatan bahwa Baitul Maqdis ini satu hal yang penting, ya. Sehingga orang Islam dia harus punya perhatian terhadap Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang kafir, maka mereka harus melakukan upaya bagaimana agar Baitul Maqdis ini kembali ke pangkuan kaum muslimin. Kita lihat orang Yahudi itu, ya, kurang ajarnya kebangetan, ya. Mereka masuk saat kaum muslimin sedang sholat sampai naik dewe, mereka lewat itu di depan orang-orang Islam sambil dikawal oleh tentara-tentara. Orang Islam nggak berani melawan, pelecehan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi. Maka isu Baitul Maqdis itu bukan isunya orang Palestina atau orang Arab saja, tapi isunya kaum muslimin di segala penjuru dunia. Ngapain Allah perjalankan Nabi ke Baitul Maqdis dulu, padahal Allah bisa langsung membawanya ke atas langit, ya. Kemudian disunahkan kita menyambut kedatangan saudara kita dengan penuh sukacita. Jadi kalau ada saudara kita datang, kita sambut dengan kebaikan, ya, dengan persahabatan, sebagaimana para nabi menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban bi akhi saleh, ya, selamat datang wahai saudara yang soleh. Nah, ini juga satu kebaikan, ya. Jangan pernah kita meremehkan, ya, kebaikan walaupun itu hanya dengan menyambut saudara kita dengan penuh kegembiraan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhak biwajhin talq. Jangan pernah kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun bertemu dengan saudara kita, saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, ya. Ketemu pas pengajian, ya, disambut, ya. Dan itu akan membuat kita dicintai oleh manusia. Kalau kita bersikap ramah kepada orang, yang namanya manusia, dia membalas sesuai dengan apa yang dia dapati. Kalau kita sambut seseorang dengan kebaikan, maka insya Allah dia pun akan menyambut kita dengan kebaikan. Kemudian faedah selanjutnya tentang pentingnya menjaga lisan. Ternyata yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di malam Isra Mi'raj adalah orang-orang yang mencakar wajah-wajah dan dada mereka. Orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain, orang yang suka gibahin orang lain. Maka hati-hati ibu-ibu, ya, jaga lisan, jangan suka ngumpul gosip. Iya Ustadz, kami nggak pernah ngumpul gosip kok, nggak kayak ibu fulan itu, ya. Gak gosip tapi gosip gitu, ya. Jangan, ya. Kenapa? Ini yang ditampakkan kepada Nabi. Kemudian juga bagi orang yang berdakwah, ya, harus ada keselarasan antara ucapan dan perbuatannya. Ini peringatan, ya, peringatan bagi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka menyesuaikan ucapan dengan perbuatannya.
Dalam surat As-Saff itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang kalian sendiri tidak kerjakan. Kemudian faedah selanjutnya, hendaknya kita betul-betul menjaga sholat kita, sholat 5 waktu. Kenapa? Ternyata sholat 5 waktu ini ibadah yang sangat spesial. Ibadah yang lainnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah berada di bumi. Tapi perintah sholat 5 waktu Nabi terimanya di mana? Di langit. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa sholat itu harus betul-betul kita perhatikan. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban untuk memprioritaskan sholat. Misalnya ketika Nabi mengatakan amalan yang pertama yang dihisab dari anak Adam adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik maka dia akan selamat. Tapi kalau sholatnya kacau maka dia akan merugi. Maka coba evaluasi lagi sholat kita, apakah sudah kita lakukan dengan sesuai tuntunan Nabi, tidak kita tunda-tunda. Demikian juga kita sholat dengan penuh kekhusyuan, ya. Ini hendaknya menjadi perhatian kita. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, ya, dan berkaitan dengan kehidupan kita, ya, bolehnya memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan walaupun dia tidak meminta. Nabi itu nggak minta nasihat loh kepada Musa. Ketika Musa bertanya, apa yang diberikan oleh Rabbmu? Perintah sholat 50 waktu. Nabi nggak minta, ma'ro'yuk ya Musa. Bagaimana pendapatmu wahai Musa? Nabi nggak minta pendapat Musa. Tapi Musa menyampaikan, ya, umatmu tidak akan sanggup. Aku sudah mencobanya pada Bani Israel. Ya. Sehingga kalau misalnya kita melihat memang ada saudara kita yang membutuhkan nasihat, tidak mengapa kita berinisiatif memberikan nasihat dan masukan kepada orang tersebut walaupun dia tidak meminta, apalagi kalau dia meminta. Maka ini salah satu hak seorang muslim, kalau saudaranya meminta nasihat hendaknya dia berikan nasihat. Kemudian faedah selanjutnya adalah pengalaman adalah guru yang berharga. Nabi Musa mengatakan apa? Saya sudah coba itu pada Bani Israel, beliau sudah punya pengalaman. Makanya Nabi berdasarkan pengalamannya Nabi Musa, ya, ini kan seniornya beliau, maka beliau mengambil masukannya Nabi Musa, lalu beliau meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu penting, ya, kalau mengambil keputusan yang penting itu bermusyawarah dengan orang yang lebih matang, lebih banyak pengalaman. Karena mereka sudah pernah mengalami hal yang sama, jadi bisa memberikan masukan. Ya, saya dulu nyesel sekali itu nggak ngikuti kata senior dulu. Jadi waktu kuliah, ibu-ibu, ya, ada mata kuliah kalkulus. Ini dosennya killer. Saya dapet C. Gengsi dong dapet C, ya nggak? Masa dapet C, ya, kalkulus. Itu semua senior bilang, udah deh kamu dapet C, udah syukur. Enggak, gengsi, ya. Akhirnya saya ngulangi. Nggak mau ada nilai C di ijazah yang asli, ya. Nggak mau. Ya. Begitu ngulangi malah dapat D. Makanya dosen itu senior itu, ya, perlu kita ambil pendapatnya, ya. Kita sudah punya pengalaman, ya, dapat C aja udah syukur gitu. Nyesel saya, ya, ngambil 3 SKS tapi cuma dapat D gitu, ya. Kemudian satu faedah selanjutnya, ya, faedah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Ngapain capek-capek ngelebih, ya? Kalau beliau insya Allah sanggup itu melakukan sholat 50 waktu sehari semalam. Tapi siapa yang beliau pikirkan? Kita, umatnya. Umatnya susah nanti 50 waktu dalam sehari semalam. Kalau beliau mah insya Allah sanggup, ya. Makanya kalau ada larangan dari Nabi, ingat prinsip ini. Nabi itu sayang pada umatnya. Kalau beliau melarang sesuatu, pasti itu demi kebaikan umatnya. Demikian juga perintah. Kalau Nabi perintahkan sesuatu, pasti itu karena sayang kepada umatnya. Ya, nah, ini prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati kita.
Waduh, masih banyak sekali ini ya pelajaran-pelajaran, tapi mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran atau bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Sejak awal beliau diangkat jadi rasul, sudah ada kewajiban sholat. Siapa yang mengajarkan Nabi sholat? Ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan beliau diajari oleh Jibril. Yang diajari oleh Jibril itu dua tata cara. Yang pertama tata cara wudhu, karena sholat tidak sah kalau tidak berwudhu, maka diajari tata cara wudhu. Kemudian diajari juga tata cara sholat. Ya, tata cara wudhu dengan turunnya firman Allah, waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, surat Al-Baqarah atau surat Al-Maidah itu ya, tentang kewajiban berwudu. Lalu beliau diajari tentang tata cara sholat. Ya, kemudian kapan pelaksanaan sholat? Waktu itu sholatnya baru 2 waktu. Dan ini sama dengan syariat umat-umat terdahulu. Jadi agama Kristen itu mereka punya 2 waktu berdoa, waktu pagi dan petang. Makanya lonceng gereja kalau rumah ibu dekat kapel itu loncengnya bunyi sekitar jam 6. Teng 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 ya. Waktu sembahyang. Waktu sembahyang kalau mereka bilang. Jadi dulu Islam pun begitu, pagi dan petang. Salatnya di pagi dan petang. Tata caranya bagaimana? Sama seperti salat. Coba kemudian salatnya pagi dan petang ini ya menjadi salat 5 waktu setelah Nabi SAW melakukan Isra wal Mi'raj. Begitu ya Bu ya. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.